Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Lutfi. Dan saya Muhammad Rizal. Dan saya Marnia Friani Siahaan. Dan saya Nurul Zaman. Dan saya Ruslan Damsyaki. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara pada Bapak Utomo selaku Sekcam Setia Janji untuk memenuhi tugas, yaitu tugas teknik pembacaan berita. Setelah perkenalan, langsung kami masuk ke kantor MUI. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Dakwah semester 4 ingin mewawancarai alumni kita. Alhamdulillah dari Fakultas Dakwah sukses sekarang menjadi Sekcam Setia Janji. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai beliau. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Sebelum itu, kita akan berkenalan dulu kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang telah berkunjung bersilaturahmi kepada saya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Utomo SAG. Tempat tanggal lahir Sungai Renggas 23 Januari 1976. Anak 4 orang. Dan alamat tinggal saya di lingkungan 2 Kelurahan Sungai Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat. Saya pendidikan SD di SD 015863 Sungai Renggas, tamat. SMP Negeri 3 Kisaran di Mutiara, tamat. SMA Madrasah Aliyah Al Jamiatul Wasliyah di Pangkal Titi, Kecamatan Kisaran Timur, selesai. Dan sempat saya nganggur setahun, dan tahun berikutnya saya menyambung atau kuliah di Institut Agama Islam Darul Ulum Fakultas Dakwah. Tahun 2001 saya selesai. Mungkin untuk perkenalan awal seperti itu, dan selanjutnya status saya hari ini adalah sebagai ASN atau PNS yang bertugas diamanahkan oleh Bapak Bupati Asahan sebagai Sekretaris Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan. Sementara perkenalan itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan pasti penasaran dengan sosok beliau. Maka dari itu, mari simak selanjutnya tentang mengapa sih beliau itu bisa memilih Fakultas Dakwah. Apa sih keistimewaan Fakultas Dakwah itu? Oke, simak berikut ini. Terima kasih adik-adik sekalian. Jadi motivasi saya kenapa masuk ke Fakultas Dakwah, memang jujur saya katakan, di awal saya tamat Madrasah Aliyah waktu itu saya ngambang. Saya bertanya kepada kawan, kepada famili, kepada saudara. Intinya belum ada kepastian saya harus kuliah di mana. Tapi tekad hati ini harus kuliah. Dan terbenak di pikiran saya waktu itu, saya harus mengambil tarbiyah karena keinginan saya itu menjadi seorang guru. Akan tetapi begitu saya mendaftar, kapasitas untuk tarbiyah waktu itu melebihi kapasitas, sehingga saya ditawarkan oleh Ibu almarhumah Lina waktu itu sebagai KTU-nya. Dia tanya sama saya, kalau kamu dari SMP langsung kamu aliyah jurusan IPA, sepertinya kurang nyambung kalau di tarbiyah. Nah, dengan sugesti beliau dan saya berpikir kembali, karena memang pengalaman saya di bidang bahasa Arab juga kurang. Artinya saya putuskanlah ke Fakultas Dakwah. Kenapa saya Fakultas Dakwah? Saya baca juga referensi, saya termotivasi oleh ayat Al-Quran. Saya surahnya itu ayat keberapa lupa, tapi yang jelasnya ada ayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal tankum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di situ dikatakan, hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, dan dari situlah saya termotivasi, ternyata mulia. Kalau betul-betul kita ikhlas lahir batin menjadi seorang dai itu, insya Allah kita mulia. Karena apa? Kita mengajak kebaikan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah motivasi awal saya. Sehingga saya belajar sampai selesai. Akhirnya ya dengan
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saya masuk honor di pemerintah Kabupaten Asahan waktu itu tahun 2003. Di tahun 2003 itu sebenarnya saya sudah sarjana. Tapi waktu itu tidak ada kriteria masuk S1 itu jadi honor, tapi makanya SMA ijazah saya. Ijazah aliyah saya masukkan. Begitu tahun 2003 saya masukkan ijazah aliyah, SMA bekerjalah saya. Mulai dari Satpol PP, Dinas Pendidikan, kantor bupati di bagian Kesra, dan akhirnya di tahun 2010 ada kebijakan pemerintah, ada pengangkatan honor menjadi PNS, yaitu golongan K1. Disitulah saya terangkat menjadi PNS di 2010 golongan 2A waktu itu. Lantas begitu saya konfirmasikan dengan pihak BKD, dan waktu itu aturan masih membolehkan kita selama 2 tahun saya menjadi CPNS tahun, dan masuk ke PNS 2012 saya ujian dinas penyesuaian di Batubara waktu itu, sehingga 2A langsung ke 3A. Disitulah sejarah awal saya meniti karir di pemerintahan. Begitu golongan 3A saya langsung diamanakan di kantor lurah menjadi kasih ekbang. Langsung berikutnya langsung 2 tahun kemudian, saya tahunnya agak begitu lupa. Masuk saya di kantor bupati sebagai Kasubag Pelayanan Sosial. Setahun kemudian Kasubag Agama, dan saya juga di tahun 2018 diamanakan menjadi Kepala UPT Pelayanan Sosial Keagamaan, yaitu mengelola Masjid Agung. Di situ operasional Masjid Agung dan pembinaan tahfizul Quran kita laksanakan selama 3 tahun. Tepatnya di tahun 2021, karena nomenklatur UPT itu harus dihapuskan, saya diamanahkan oleh Pak Bupati hingga sekarang menjadi Sekretaris Kecamatan di Setiajanji. Jadi alhamdulillah itu karir saya. Tapi di samping itu juga saya berkecimpung di ormas-ormas Islam, seperti saya di Al-Wasliyah, saya juga di Dewan Dakwah. Artinya apa? Agar supaya ilmu yang saya dapatkan di pendidikan tidak luntur dengan adanya kegiatan-kegiatan keseharian saya. Nah, jadi artinya alhamdulillah hari ini sinergisitas antara pekerjaan dengan dakwah masih terus berjalan. Dan hari ini juga ada jadwal saya menjadi khotib di beberapa masjid yang ada di Kecamatan Setiajanji, bahkan di tempat lain ya. Nah, itulah sementara. Jadi motivasi itu, jadi akibat daripada motivasi dan kita belajar dari beberapa kawan dan pengalaman, ya alhamdulillah kalau kita betul-betul menegakkan kalimat Allah, menolong agama Allah, Allah akan tolong. Intan surullaha yansurkum wasabbits aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kamu, baik dunia maupun di akhirat. Itu saya sudah rasakan. Sehingga memotivasi kepada kita semua, jangan kita merasa minder, jangan kita merasa kecil hati, walaupun ini tidak favorit yang namanya fakultas dakwah, tapi yakinlah Allah sudah punya yang namanya jalan kita masing-masing. Selagi kita pegang teguh, ikhlas lahir batin untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saya pikir itu sementara dari sekali. Jadi begini Pak, sama-sama kita ketahui bahwasannya fakultas dakwah ini sangat sedikit atau minim gitu untuk peluang prospek kerjanya. Jadi saya dan juga teman-teman ingin bertanya gitu, bagaimana Bapak bisa termotivasi itu padahal prospek kerjanya itu minim gitu Pak? Terima kasih. Memang jujur saya katakan, di awal tadi sudah saya sampaikan, niat hati itu sebenarnya mau jadi guru ya. Karena apa? Terus terang ya, mindset kita ini masih berpikir orientasi ke depan itu kalau guru kan bisa jadi PNS. Nah, ternyata memang waktu itu yang saya tidak berpikir sampai ke sana. Begitu saya menjadi seorang PNS, saya pertanyakan dengan BKD, menyalahi nggak dengan aturan yang ada? Ternyata tidak. Ternyata sekarang ini fakultas dakwah ya bisa masuk di pemerintahan daerah. Alhamdulillah. Bisa masuk di pemerintahan. Jadi artinya orang yang mengatakan jangan masuk ke fakultas dakwah, SAG, macam-macam lah, sarjana alam gaib dan sebagainya. Ternyata ya buktinya saya sendiri bisa diterima di pemerintah Asahan. Ya tidak kalah dengan yang lain-lain, yang STPDN dan sebagainya, gitu kan. Nah, artinya
ternyata pemerintah sudah memberikan peluang atau ruang kepada kita, orang yang tamatan dari sarjana agama, terutama fakultas dakwah itu bisa masuk ke pemerintahan di birokrasi. Nah, itu saja. Nah, jadi kalau memang saya tidak bisa kan harus dekat sebelum nanti ternyata ini bisa. Nah, sampai hari ini ya alhamdulillah golongan saya udah 3D dan tidak ada persoalan dari pemerintahan kita ini untuk menempatkan posisi saya di birokrasi. Yang kedua, ya sebenarnya tugas mulia. Memang sih kalau kita kaji secara duniawinya sangat terbatas peluang kerja itu. Tapi kalau kita profesional, betul-betul kita menggali ilmu agama ini dengan yang bagus dan menyampaikan di masyarakat dengan ada teknik tertentu, ya mungkin itu juga sudah menjadi bisa bidang profesional kita. Nah, kenapa ini sekarang fakultas dakwah menjadi sepi, artinya tidak ada peminatnya? Karena memang menyampaikan dakwah itu tidak bisa semua orang bisa. Dia ada teknik tertentu, bagaimana menyampaikan intonasinya, bagaimana kita untuk menyampaikan biar supaya masyarakat yakin dengan Al-Quran, dengan hadis, memotivasi mereka agar supaya bisa bertakwa kepada Allah. Itu tidak semudah itu. Nah, jadi banyak orang yang merasa minder, apa mampu. Akhirnya apa? Dia merasa udah tinggalkan aja lah. Nah, padahal kalau kita telaah lebih dalam, fakultas dakwah ini luas. Dia bisa menjadi penyuluh, bukan penyuluh agama saja, penyuluh umum. Kenapa? Di dalam fakultas dakwah itu diajari tentang masalah retorika dan protokoler. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya itu di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita berfokus kepada textbook atau yang ada di buku, tapi lebih kita kembangkan, kita keluar, ikut kita organisasi, ikut kita di pengajian, sehingga untuk mematangkan diri kita ini kita punya keterampilan tertentu di samping syarat dasar kita menjadi seorang sarjana agama tadi. Ya banyak kita ketahui dia sarjana agama tapi di bidang tarbiyah bisa dia dakwah. Banyak orang sarjana agama jurusan syariah bisa menjadi seorang dai. Kok malah sebaliknya dia jurusan dai tak bisa menyampaikan. Nah, itu juga menjadi tanda tanya kita. Jadi kembali ke kita tadi itu, fakultas dakwah itu adalah merupakan prospek ataupun tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebaikan kepada umat sehingga bisa membahagiakan orang lain disebabkan diri kita itu. Itu saja. Jadi barangkali kalau untuk masalah kenapa kok bisa jadi PNS dan sebagainya, saya juga kalau ditanya itu agak bingung. Itulah ternyata jalan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada saya secara pribadi. Banyak juga rekan-rekan yang lain seperti Pak Dahmul Daulay yang mendaftar ke Kemenak sekarang menjadi kepala urusan agama kantor keuangan. Memang jurusannya. Nah, sementara ini agak janggal, sarjana agama kok di birokrasi begitu. Bahkan alhamdulillah tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 kemarin saya diamanahkan oleh Pak Bupati Asahan untuk mengikuti diklat khusus untuk Sekcam se-Indonesia di Jakarta. Jadi untuk Sumatera Utara itu hanya 3. Yang pertama Gunung Sitoli, yang kedua dari Langkat, yang ketiga Asahan. Nah, ini merupakan mungkin perhatian Pak Bupati. Ternyata walaupun jurusan agama bisa sejajar dengan jurusan-jurusan lain di birokrasi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Bupati Asahan yang telah memberikan amanah ini kepada saya, dan insya Allah kedepannya akan lebih baik setelah saya mengikuti acara diklat di Jakarta kemarin. Kan jadi gini kan Pak, kita itu semua pengen kali semuanya sukses. Semua orang pasti pengen sukses. Apakah fakultas dakwah ini bisa meyakinkan mahasiswa-mahasiswanya itu sukses? Dan bagaimana cara jalannya? Terima kasih. Kalau masalah sukses, kita harus juga mengetahui definisi sukses itu apa. Kalau kita generasi muda ini, sukses itu diartikan dengan kekayaan. Dia punya kereta, dia punya rumah, dia punya kendaraan dan sebagainya, fasilitas yang mumpuni gitu. Tapi kalau makna sukses secara hakikinya itu adalah ada ketenangan lahir dan batin. Tenang kita. Artinya apa? Dari sisi ekonomi juga kita ya
mampu untuk menghidupi kehidupan kita, dan kita dari segi keilmuan kita juga kita bisa berguna bagi masyarakat lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang berguna bagi manusia di sekitarnya. Nah, jadi konsep itulah kadang-kadang kita tidak menerjemahkan secara luas. Terkadang kita vakum dengan dunia kita. Sekolah, rumah, tanpa kita untuk mengkaji lebih dalam makna itu. Makanya saya punya moto hidup. Hidup sekali, hidup punya arti. Hidup sekali, hidup punya arti. Dalam artian hidup di dunia sekali, tapi kita punya arti di sekitar kita. Nah, artinya janganlah terus kita itu setelah kita hidup ini hanya diri kita dan keluarga kita. Sementara masih ada orang-orang di luar sana itu butuh uluran tangan kita, butuh sentuhan daripada komunikasi kita, butuh sentuhan yang namanya motivasi untuk mereka belajar dan hidup dan sebagainya. Makanya hari ini saya tidak berdiam diri, walaupun setiap hari Sabtu saya libur, saya ngajar juga. Saya ngajar di Madrasah Aliyah di kampung saya dirikan yayasan dengan beberapa rekan, dan saya tidak ambil itu yang namanya motivasi saya bukan uangnya saya ambil, tapi saya bisa memberikan ilmu kepada anak-anak di sekitar kampung saya. Saya mengajar aliyah yaitu Quran hadis setiap hari Selasa, cukup 1 jam saja. Nah, jadi kalau bagaimana jaminan sukses, semua jaminan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitalah berproses, kita berusaha, jangan kita mentok di dunia kita di dakwah ini, tapi kita lebih berpendar lagi. Karena apa? Yang tahu duniamu itu, kata Rasulullah, lah kamu, kejarlah duniamu itu. Nah, jadi artinya jangan kita mentok itu, kita harus punya skill yang lain. Nah, boleh kita, gak usah malu-malu. Saya juga dulu sewaktu kuliah saya berdagang, jualan saya tempe di Pajak Kartini. Nah, pagi saya jam 4 subuh bangun saya jualan tempe, pulang saya jam 7 saya mengajar di Mandoge, kuliah saya malam ngajar ngaji, itulah rutinitas saya. Nah, ternyata Allah bilang, saya tetap yakin itu. Intam surullaha yansurkum wasabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi jangan kita macam-macam, betul-betul ikhlas. Nah, jangan kita gengsi, kadang-kadang kita kuliah bawa gerobak aja malu. Tidak. Teman saya sekarang ini, satu rating saya itu jual untir-untir kami dulu pernah. Namanya Muhammad Iqbal. Sekarang dia menjadi hakim di Pengadilan Agama Padang Sidempuan. Jual untir-untir. Sampai ke Arjoman, sampai ke Tanjung Balai, nggak malu. Sore kuliah, narik becak sampai ketiduran di becak dia. Becak dayung, bukan becak mesin. Nah, ternyata Allah sudah mengatakan, oh ini sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapat. Jangan gengsi. Nggak salah kalau kita jual kayu bakar. Nggak kita temukan hari ini tuh. Nah, kita sudah pakai baju yang namanya seperti ini, wah janganlah. Kita harus pakai pulpen, tidak. Jadi karena motivasi itulah saya banyak belajar, terampil saya di bidang itu, alhamdulillah. Ternyata sampai akhir usia saya 45 tahun ini, oh rupanya Allah kasih sebagai ASN dan bisa alhamdulillah menghidupi keluarga. Jadi kalau masalah sukses itu ya artinya kita lihat substansinya itu apa. Nah, kalau sukses secara duniawi ya usaha kita. Kenapa pintu usaha, pintu rezeki itu kata Rasulullah itu kebanyakan dari usaha lah, atau berbisnis ya. Itulah motivasi saya. Alhamdulillah, sama-sama kita ketahui ya kan Pak, Bapak adalah salah satu alumni Fakultas Dakwah yang alhamdulillah sukses sampai detik ini karena Allah Ta'ala dan juga karena kerja keras Bapak. Jadi kami meminta motivasi untuk kita Fakultas Dakwah dan juga umumnya kepada seluruh pemirsa yang melihat wawancara kami ataupun berita yang kami tayangkan, kiranya Bapak bisa menjelaskan kepada kami motivasi bagi kami, apa-apa saja yang harus kami perbuat untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Sebagai motivasi saya sebagai alumni Fakultas Dakwah pada kita semua, bagaimana trik-trik agar kita menjadi orang yang sukses. Yang pertama, kita harus melihat bahwa silaturahmi itu merupakan faktor terpenting bagi kita. Silaturahmi, ikhlas bekerja, ikhlas beramal, itu menjadi motivasi diri kita. Kenapa? Kita hidup ini tidak terlepas dari orang lain, dan orang lain akan melihat kita ikhlas atau tidak itu adanya di hati masing-masing.
begitu kita diamanahkan sesuatu hal untuk kebaikan atau hal apapun, kita kerjakan semaksimal mungkin tanpa pamrih. Itu yang saya lakukan, sehingga orang menilai saya kerjanya maksimal, keikhlasannya cukup, sehingga orang pun tidak segan-segan untuk menolong kita pada hal apapun dia. Jadi jadikanlah sebagai ini motivasi, dan Fakultas Dakwah ini kalaupun kita punya predikat itu hanya sebagai tercatat dalam sebuah sertifikat, tapi tingkatkan keterampilan kita, daya asah, asih dan asuh kita. Karena apa? Tanpa keterampilan kita nanti akan menjadi orang-orang yang jumud dalam satu disiplin ilmu. Makanya beraktivitaslah adik-adik sekalian, silaturahmilah dalam segala hal untuk kebaikan, agar supaya kita terampil di bidang apapun juga. Sukses kepada Fakultas Dakwah, mudah-mudahan adik-adik semuanya dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi orang yang diperhitungkan untuk masa-masa yang akan datang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita saksikan bersama bagaimana motivasi dari beliau yang senantiasa memotivasi bagi kita. Jangan takut masuk di Fakultas Dakwah. Karena apa? Sudah ada di samping kita orang yang sukses dari alumni Fakultas Dakwah. Alhamdulillah. Maka dari itu, sahabatku dan juga teman-temanku yang ada di sana, jangan ragu-ragu memilih fakultas, karena kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan fakultas, tapi di tangan kita. Takbir. Allahu Akbar. Oke, cut dulu kan. 3. Baik, terima kasih pada Bapak Utomo yang sudah memberikan kami motivasi, ilmu, dan juga wawancara yang sangat berkualitas bagi kami. Semoga apa-apa yang Bapak yang sampaikan kepada kami bisa untuk melanjutkan generasi-generasi ke depannya. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.